Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Jumpa lagi dengan channel saya Ki Anung Sumedang. Kali ini saya akan membahas tentang hodam pendamping. Bagaimana cara mengetahui hodam yang mendampingi tubuh kita. Sebelumnya kita bahas dulu pengertian tentang hodam, karena banyak sekali orang yang inbox melalui Facebook atau WhatsApp dan lain sebagainya yang ingin saya minta di Karawang, Kang, siapa yang mendampingi saya atau apa di badan saya, ada siapa, ada apa. Ini banyak terjadi. Insya Allah minimal kita mengetahui secara tanpa diterawang oleh orang lain minimal. Emang sebenarnya hodam pendamping itu dari leluhur agak sulit karena harus memerlukan orang lain, tapi kita bisa mengetahui dari sifat-sifatnya. Terlebih dahulu kita bahas masalah hodam. Hodam adalah sesuatu makhluk yang mendampingi kita, membantu kita. Makhluk di sini bisa makhluk gaib, bisa jin, bisa malaikat, bisa hewan seperti dulu itu punya anjing peliharaan yang membantu menjaga, itu sama juga hodam. Jadi hodam ini luas. Terus ada juga energi spiritual yang diturunkan dari leluhur. Sebenarnya kalau hodam pendamping dari leluhur ini kita bisa mengetahuinya dari sifat-sifatnya. Dan sebenarnya dari dunia medis hodam pendamping ini bisa diketahui seperti gen. Istilahnya kalau di medis ada gen dari leluhur kita. Dari sini juga kita kalau dari gen berarti kita bisa mengetahui sifat-sifatnya. Seperti leluhur kita, terutama kita harus tahu sejarahnya bahwa kakek kita, leluhur kita ada orang sakti, terutama orang kekebalan, sakti, suka bertengkar. Pasti anak cucunya biasanya nggak semua, salah satunya ada yang suka bertengkar, sifatnya pingin tawuran, terus mudah marah. Biasanya itu kena gennya dari leluhurnya, salah satu leluhurnya. Berarti dia ada gen atau istilahnya hodam leluhur dari si kakeknya atau leluhurnya tersebut. Itu dari sifat itu. Atau dia kelihatan kalau dari pergaulan berwibawa, omongannya diturut. Terus ada juga orang tersebut sering mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti dia bisa melihat sesuatu, terus melihat kejadian yang akan datang. Itu diantaranya orang yang ada hodam pendampingnya dari leluhurnya. Kebanyakan hodam pendamping dari leluhur. Beda dengan orang yang mempelajari ilmu, dia bisa terbuka mata batin karena ilmu. Ini kita bahas masalah tentang hodam yang mendampingi orang tersebut. Jadi tadi kembali lagi, orang tersebut punya aura karismatik berwibawa. Terus kalau ada juga yang perjalanan hidupnya perih, ada yang perjalanan hidupnya yang dimudahkan. Jadi tergantung hodam yang mengikutinya. Kalau hodam yang mengikutinya tingkatan levelnya raja atau apa, biasanya dimudahkan hidupnya, perjalanan hidupnya mudah. Kalau dulu hodam leluhurnya orang-orang yang gemar bertengkar, istilahnya kejahatan, biasanya begitu mendampingi seseorang itu ya dia perjalanan hidupnya perih, banyak penderitaan, tapi dibantu juga oleh hodam itu. Jadi itu mah kita yang merasakan ada apa sifat saya, karena sifat itu diturunkan dari gen tadi, dari leluhur itu. Nah sifat itulah yang dinamakan dengan hodam. Seperti ini ada harimau goib dari Prabu Siliwangi, kemungkinan orang tersebut ada silsilah dari leluhurnya dari Prabu Siliwangi. Dan sifat harimau gaib itu, harimau itu berwibawa, terus sifat apa ada negatifnya, mudah marah, mudah emosi. Tapi kalau yang positif berarti dia berwibawa dan banyak orang yang mengikuti menurut dia, berarti dia ada hodam pendampingnya. Terus kalau orang yang punya hodam pendamping cenderung agak sulit diserang non medis seperti santet. Bukan tidak kena sih kena, cuman tidak akan begitu fatal kenanya karena ada yang membantu energi spiritual yang melindungi dia. Untuk secara lengkap emang harus diterawang oleh orang lain, tapi kita bisa mengetahui sifat yang tadi
di badan kita ada sifat leluhur kita enggak. Terus kita mesti melacak silsilah leluhur dari kakek atau dari nenek kita atau dari bapak atau dari ibu, siapa orang sakti. Biasanya turun gennya itu ke salah satu cucunya, tapi enggak semua, tapi biasanya salah satu cucunya. Dan jika ibarat keran lagi dari leluhurnya, umpamanya dia seorang orang sakti atau punya ilmu kekebalan, dan cucunya tersebut yang punya hodam pendamping mempelajari ilmu kekebalan, insya Allah dia pasti cepat berhasil karena ada gen tadi, ada hodam tadi dibantu. Seperti seseorang nih sakit hati oleh perempuan, dia mempelajari ilmu pelet dan leluhurnya itu ada jago pengasihan jago pelet, cepat terberhasilnya karena dibantu oleh hodam leluhur itu. Terus kalau leluhurnya ada orang kaya, orang sukses, nah nanti ada salah satu cucunya atau buyutnya atau apanya yang sukses dalam bisnis karena itu dibantu oleh hodam pendamping. Nah, jadi di sini hodam pendamping di sini berperan terhadap kehidupan seseorang. Dan untuk mengetahuinya tadi hanya kita mengetahui sifatnya dan mengetahui silsilah leluhur kita di atas. Untuk lebih jelasnya emang perlu penerawangan di belakang kita ada ini. Sebenarnya hodam itu seperti sekarang kayak vaksinasi, itu vaksin juga sebenarnya boleh dikatakan hodam, membantu menjaga di badan kita seperti itu. Jadi gunanya menjaga, membantu badan kita apabila ada serangan, ada yang membahayakan ke tubuh kita, hodam itu aktif. Nah, jadi leluhur kita karena menyayangi keturunannya, biasanya hodam energinya disalurkan kepada keturunannya seperti hodam kesaktian, hodam pengasihan, hodam lain-lain sebagainya bisa diturunkan. Emang gak semua anak cucunya keturunan hodam itu karena bisa saja seseorang ini turunnya dari jalur kakek, anak yang lainnya turunnya dari jalur nenek dan lain sebagainya. Jadi gak bisa sama karena jalur itu biasanya turunnya ke salah satu keturunannya pasti ada yang ketitihan atau nitis kalau bahasa supernaturalnya, energinya ke turunan tersebut. Dan orang yang ada hodam pendampingnya tersebut hendaknya dia menjaga perilaku, terutama hodam yang baik seperti turunan para wali. Biasanya ada keturunan yang jadi kiai yang soleh. Kalau dia menjaga spiritual keagamaan tersebut, insya Allah hodamnya betah di tempat badan tersebut. Tapi kalau dia gak menunjukkan sesuai dengan yang diharapkan, pasti pergi pindah ke turunan yang lain. Itu banyak terjadi. Jadi hodam tersebut memilih, tapi dia juga gak mau tinggal diam lama kepada tubuh yang tidak sesuai dengan energinya. Umpamanya dia energinya hodamnya kesaktian untuk bertengkar, berperang, terus jiwa kita mempelajari ilmu kayak sufi, senang dikir, pasti gak betah, dia pergi. Tapi kalau hodamnya leluhurnya seorang para wali, orang-orang yang soleh, terus kita anak cucunya pesantren, insya Allah dibantu. Ini pernah kejadian, saya mempelajari ilmu saipi, ternyata panas, karena panas badan saya hampir gak kuat. Tahu-tahu perasaan ada yang datang, ternyata benar kakek buyut saya ada yang mempelajari ilmu saipi, dan alhamdulillah semenjak itu nggak terasa badan apapun karena dia hodamnya membantu kepada kita dan cepat terkabul. Itulah salah satu cara untuk mengetahui hodam di badan tubuh kita, yaitu dengan mengetahui sifat di badan kita. Cumanya saya mah mudah marah, mudah emosi, terus kalau bertengkar menang terus pukulan itu kalau mukul seseorang tuh aneh. Ada yang membantu gitu, ibarat pukulannya mematikan. Itu biasanya badannya ada yang mengisi dari leluhurnya, dan dia gak punya apa-apa, gak punya ilmu apa-apa, tahu-tahu punya kekuatan supernatural seperti itu udah dipastikan punya kemampuan spiritual dari hodam leluhur. Atau dia kadang-kadang gini, setiap mau kejadian seperti ada feeling, ada perasaan atau mata batin terbuka, jangan-jangan ini akan ada kejadian seperti ini. Atau dia kayak si Paitrida kalau ngomong kamu bakal gini terjadi. Nah itu ada hodam pendampingnya.
Dan biasanya kodam yang mengisi seperti tahu waskita itu sangkan palaning duma di biasanya leluhurnya dari kelas pandita, ketapa, atau seorang wali atau orang-orang terkenal, orang supranatural. Tapi ada yang anak dari kecil sukanya bertengkar terus, tawuran terus, keras, gak mau kalau dilarang itu dia gak mau, sifatnya kalau marah segala itu biasanya kodamnya kodam kesaktian, biasanya dari kakek atau nenek atau leluhurnya ada yang juga sakti ya, energi spiritualnya G-nya nyalurah ke anak itu. Dan biasanya kalau biar dia gak betah, anak tersebut dididiklah di pesantren, karena nanti kodamnya gak betah karena tidak sesuai energinya, nanti pindah ke turunan yang lain. Itu untuk solusinya. Dan kalau terturut-turut ada juga anak yang dia gak mau sekolah, pinginnya pesantren, ngaji, ibadah. Nah, itulah mungkin kodam dari leluhur yang seorang wali atau seorang orang soleh itu lebih bagus, apalagi disalurkan kepada pesantren atau mempelajari ilmu supranatural yang sesuai dengan energi tubuhnya. Ada juga orang yang tanpa belajar bisa mengobati, ya kemungkinan kodam pendampingnya dari leluhurnya yang suka mengobati, menolong orang. Jadi kodam pendamping itu tergantung leluhurnya dulu. Apakah seorang orang yang sakti kedugalan kesaktian atau orang yang suka menolong dan lain sebagainya, nanti biasanya disalurkan, terutama munculnya kebanyakan bukan di anak, munculnya di cucu, anak cucu muncul. Jadi karena sayangnya ke keturunannya, kadang-kadang anak banyak yang ilmu berseberangan dengan orang tua, nah, muncullah di anaknya penerus selanjutnya. Itu banyak terjadi. Tapi kodam di sini ada juga yang akibat dia mempelajari ilmu hijib, ilmu kesaktian, ilmu kejawen, dia punya kodam yang mendampingi. Itu juga bisa mengakibatkan seperti terjadi dia mudah marah, mudah emosi atau gimana beliau. Tapi itu mah karena punya ilmu atau mempelajari ilmu. Kalau kodam pendamping dari luhur biasanya tanpa ilmu juga sifat itu, gen itu udah muncul. Itu karena disebabkan oleh keturunan. Kalau apalagi kalau ngilmu itu dua-duanya insya Allah lebih cepat terberhasil. Jadi ada kodam leluhur dari karuhun, leluhur, dan dia mempelajari ilmu. Ada juga kodam itu dari pusaka atau mustika, dia punya pusaka atau keris. Nah, ada kodamnya. Cuman kalau kodam pusaka atau keris, kalau kita gak bisa mengendalikannya, kadang-kala bisa menyerang ke tubuh kita, mengakibatkan tubuh kita ada yang sakit atau bagaimana. Karena hawa dari aura pusaka biasanya kalau nggak sesuai dengan tubuh bisa menyerang dan mengakibatkan kita yang sakit atau celaka. Itu beda dengan itu. Kalau ngilmu ya tadi biasa juga punya hodamnya. Kalau ngilmu ya tadi hodam, ada hodam jin lah, hodam malaikat, hodam dan lain sebagainya. Jadi hodam di sini luas. Jadi bukan artian hodam ini ada jin ya. Hodam juga bentuknya ada yang bentuk harimau gaib, ada yang naga, ada yang kayak burung elang, ada yang hanya energi dari aura saja dan lain sebagainya. Jadi banyak macamnya. Dan untuk melihat hodam itu biasanya orang yang udah mata batinnya tingkatannya udah lumayan lah, di level tingkat 3 atau 4 mata batinnya udah terbuka, biasanya udah bisa melihat hodam. Karena kebanyakan kalau orang menerawang hodam pasti larinya ke sifat. Orang yang sifatnya gini-gini bisa terbaca. Dan biasanya kalau merawang hodam itu dibantu oleh jiwa si supranatural yang punya hodam juga. Jadi dibantu. Kalau kita punya hodam pendamping, dia melihat oh ini orang gini bisa kebaca. Itulah ide antaranya cara melihat hodam yang ada di tubuh kita. Kita biar tahu hodam saya apa atau jenis apa. Lihat aja dari sifat kita, diri kita rasakan selama ini seperti apa. Kalau nggak menonjol sifatnya kayak orang umum saja, berarti kita nggak ada hodam pendamping. Tapi kalau perjalanan hidup kita dan sifat kita beda dengan orang lain, menonjol, itulah berarti punya hodam. Hodam biasanya ya tadi dengan leluhur, tapi dengan catatan kita nggak ngilmu nggak apa-apa, berarti kita punya hodam pendamping dari leluhur. Kalau punya pusaka atau punya amalan ya itu otomatis dia bukan alami, karena itu dari ilmu, dari ilmu. Itu sebagian tentang hodam pendamping yang mendampingi di tubuh kita.
Jadi kita mah untuk mengetahui hanya sifat saja. Kalau ingin lebih jelasnya tetap memerlukan orang lain, karena untuk melihat diri kita sulit kecuali orang yang sudah menemukan jati diri sendiri, udah menemukan dirinya sendiri. Biasanya dia mengetahui hodamnya dari siapa, siapanya tahu. Bahkan ada orang yang maaf ada yang pernah hidup di sebelumnya juga bisa tahu, tapi orang yang sudah mengetahui jati diri sendiri. Dan untuk mengetahui jati diri sendiri sulit, karena perlu juga guru pembimbing, seorang mursyid. Dan setelah seorang mursyid juga untuk mengetahui diri sendiri tetap kita yang mengerjakan, kita yang mengelola. Untuk hal tersebut, kalau orang ingin belajar tentang ilmu hakikat, ilmu diri sendiri atau ngaji diri, ingin terbuka jati sendiri, boleh datang ke rumah saya nanti ya. Karena untuk membuka diri sendiri hanya pemahaman, nanti ada cara-caranya. Silahkan boleh datang ke tempat saya, karena itu gak bisa dari kejauhan. Karena untuk membuka diri itu perlu bimbingan, karena orang salah sendiri bisa gila. Banyak orang yang mengaji diri malah gila karena kurang pemahaman, kurang bimbingan dari seorang guru. Itu penerangan tentang hodam pendamping itu tubuh kita. Semoga bermanfaat. Dan kalau banyak orang yang kan mau diterawang, sebenarnya menerawang hodam pendamping itu perlu energi. Jadi kita kadangkala bisa lemah, apalagi hodam yang kuat itu bisa tersedot. Makanya saya jarang menerawang tentang hodam pendamping, kecuali kalau alami terbuka kelihatan gini-gini. Kalau sengaja membukakan saya jarang, karena badan kita bisa sakit. Itu diantaranya tentang hodam pendamping. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.